Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Teguh Morianto. Di video ini kita akan membahas materi yaitu distribusi data multimedia pada mata kuliah Sistem Multimedia pada jurusan Teknik Informatika dan juga Sistem Informasi. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Nah, bagaimana distribusi multimedia itu? Distribusi multimedia dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, menurut media aplikasinya. Contohnya ada media server, media streaming, ada broadcast, internet radio, dan lain-lain yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang kedua ada media online dan juga offline. Nah, media online ini biasanya dari server ke klien melalui sebuah jaringan komunikasi. Untuk distribusi multimedia, apabila melalui offline, biasanya dia akan melalui proses yaitu melalui input, proses, kemudian hasilnya adalah output. Sedangkan distribusi multimedia secara online, biasanya jaringan dengan bandwidth yang besar untuk sharing file atau sharing system. Nah, contoh distribusi multimedia secara offline, yang pertama ada QoS atau mesin komputer standing seperti mesin ATM ya untuk mengakses informasi. Nah, ini sudah mulai diberlakukan di beberapa restoran ya. Kemudian yang kedua ada CD interaktif, yaitu aplikasi interaktif dalam bentuk CD ya, hanya pemakai komputer yang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang media server. Media server ini digunakan untuk mendistribusikan on demand atau webcast suatu konten ke klien dan juga bertanggung jawab untuk mencatat semua aktivitas streaming yang nantinya digunakan untuk billing dan juga statistik. Nah, file-file khusus yang disebut dengan metafile digunakan untuk mengaktifkan player dari halaman web. Metafile berisi keterangan dari konten multimedia. Kemudian browser web meneruskan ke player yang tepat untuk mempresentasikannya. Ada beberapa macam media server. Yang pertama ada multimedia streaming, kemudian ada broadcasting, ada video on demand, kemudian ada multimedia courseware, ada hypermedia, dan juga video conferencing. Oke, kita bahas satu persatu dari multimedia streaming. Nah, layanan multimedia streaming merupakan teknologi yang mampu untuk mengirimkan file, audio, dan video digital secara real time pada jaringan komputer. Media streaming merupakan pengiriman media digital, baik itu berupa video, suara, ataupun data agar bisa diterima secara terus-menerus atau stream. Ya, data tersebut dikirim dari sebuah server aplikasi dan diterima serta ditampilkan secara real time. Kemudian data dikirimkan dari server ke klien dan juga ditampilkan secara real time. Contoh misalnya video-video yang ada di YouTube, di Facebook, Instagram ya, saat mereka melakukan live streaming. Kemudian hanya dapat dilihat saat online ya, kualitas gambar biasanya kurang bagus dan kecepatannya juga rendah karena tergantung dari sinyal. Ada beberapa kendala yang dapat terjadi dalam melakukan streaming multimedia. Contohnya yang pertama tentang masalah bandwidth. Nah, di samping kondisi jaringan juga mempengaruhi bandwidth, hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari data stream harus sesuai dengan kapasitas bandwidth jaringan. Kemudian yang kedua ada sinkronisasi dan juga delay. Nah, agar media yang berbeda sampai dan dipresentasikan pada user, maka media tersebut harus tersinkronisasi sesuai dengan timeline presentasinya. Kemudian yang ketiga ada interoperability. Nah, presentasi yang kita buat harus dapat dimainkan oleh semua jenis klien atau CPU yang berbeda dan juga sistem operasi yang berbeda. Oke, berikutnya adalah tentang broadcasting. Nah, broadcasting ini merupakan proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi data, pada jaringan, dan lain sebagainya. Layanan server ke klien yang menyebarkan data kepada beberapa klien sekaligus dengan cara paralel dan akses yang cukup cepat dari sumber video ataupun audio. Jaringan broadcaster ini meliputi unsur-unsur misalnya TV internet, ada radio internet, ada knowledge management, ada community radio, dan juga ada radio swasta. Nah, berikutnya ada internet radio. Nah,
Radio internet atau internet radio juga dikenal sebagai web radio, net radio, dan streaming radio. Adalah layanan penyiaran audio yang ditransmisikan melalui internet. Radio internet memiliki sebuah media streaming yang dapat menyediakan saluran audio secara terus-menerus. Server live streaming memang mahal karena menyiarkan radio di internet dan membutuhkan bandwidth yang lebar dan tidak bisa dibatasi oleh kontrol panel hosting. Pembatasan hanya bisa dilakukan dengan membatasi jumlah maksimal pendengarnya. Berikutnya ada video on demand. Ini adalah istilah penyajian video yang bisa diakses secara online melalui jaringan internet ataupun intranet, di mana pemirsa bisa melihat kapanpun sepuasnya dan berulang-ulang tanpa harus terikat waktu dan tempat. Ada beberapa pengetahuan dasar yang perlu diketahui sebelum menjelaskan video on demand, antara lain misalnya LAN atau Local Area Network. Kemudian ada karakteristik video digital, ada format file videonya, kemudian ada standar kompresi video. Video conference. Ya, video conference adalah layanan yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua pihak atau lebih untuk menggunakan jaringan internet broadband. Video conference ini biasa digunakan untuk misalnya kuliah jarak jauh dan rapat dengan universitas yang ada di kota-kota lain. Kelebihan dari video conference adalah pertama meningkatkan produktivitas karena kemampuan untuk berbagi dokumen, ide, ataupun gambar dengan sangat mudah. Kemudian bisa juga menghemat biaya dan waktu. Nah, kelemahannya karena harganya terbilang mahal untuk dimiliki sehingga hanya perusahaan atau organisasi tertentu yang mempunyai cukup dana untuk membutuhkan konferensi video conference ini. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah alat-alat untuk video conference biasanya sulit didapat dan proses penginstalannya harus ekstra hati-hati agar tidak salah. Berikutnya adalah hypermedia. Istilah hypermedia ini digunakan pertama kali tahun 1965 oleh Ted Nelson dalam sebuah artikelnya. Nah, di sini ada dua istilah, ada hypertext. Ya, hypertext ini biasanya hanya berisi teks yang berisi link seperti di website. Nah, contoh yang ada di website misalnya www. Kemudian ada istilah hypermedia. Nah, ini biasanya ditambahkan dengan tidak hanya teks tapi ditambahkan dengan animasi, video, dan suara. Bisa juga berisi link yang terstruktur, contohnya link-link yang ada di YouTube. Selanjutnya ada multimedia courseware. Courseware merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk pendidikan yang aplikasinya dirancang sesuai dengan ilmu yang akan diperdalam. Ini biasanya digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah. Baik teman-teman, itu saja materi tentang distribusi data multimedia. Selamat belajar. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.